Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Makasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk klik subscribe. Karena subscribe dari kamu itu sangat berharga banget buat aku, buat channel ini. Gitu ya, makasih. Kali ini kita reading tarot lagi dengan pick a pile, pilih tumpukan kartu. Dan tema yang aku buat sekarang adalah, kalian udah lihat di judulnya kan, temanya adalah orang yang mengigau atau menyebutkan namamu dalam tidurnya adalah Oke, aku ulangi. Judul atau tema yang aku buat sekarang, orang yang mengigau atau menyebutkan namamu dalam tidurnya adalah titik-titik gitu. Jadi orang ini bisa siapa aja ya? Bisa siapa aja yang berkonflik sama kamu. Oke. Karena aku pernah baca di salah satu artikel online, kalau salah satu penyebab mengigau adalah orang itu stres. Terus orang itu tertekan karena adanya konflik sama seseorang. Makanya aku bilang, orang yang kita maksud ini adalah orang yang dealing sama kamu, yang punya perasaan sama kamu, tapi berkonflik sama kamu. Gitu. Makanya bisa aja dia mengigau atau menyebutkan nama kamu waktu dia tidur. Gitu ya. Dan ini kan general reading, menarik energi banyak orang. Karena fungsi tarot itu cuma kayak menarik energi, mengakumulasi energi kita. So pasti bisa cocok, bisa enggak. Dan aku saranin kamu tuh lebih menyerahkan apapun yang terjadi dalam hidup kamu ke Tuhan semesta alam gitu. Dan kalau bisa nanti waktu aku bikin pilihan itu kamu pilih sesuai kata hati kamu. Tapi alangkah baiknya tonton video ini dari awal sampai akhir, karena energi kamu bisa aja ketarik dan tertuang di beberapa kartu atau di kartu yang bukan kamu pilih. Gitu mbak-mbaknya, mas-masnya. Oke ya. Dan ini tuh fun reading, jadi coba untuk relax and relax. Baik ya. Aku bikin pilihannya dulu. Oke? Oh iya. Orang yang bakal kita selidiki ini, yang kita selidiki itu bukan namanya ya, bukan identitasnya, tapi mungkin kayak ciri-cirinya, karakternya, sama situasi yang kalian hadapi. Nah dari situ nanti bakalan kelihatan jelas gitu, kira-kira siapa orangnya. Pasti kamu udah ngerasain tuh orang yang dimaksud itu siapa gitu. Oke. Nah pilihannya ini aku singkirin dulu. Oke, pilihan pertama aku bikin pakai kertas warna. Kedua, ketiga. Pilihan pertama adalah pilihan pertama kertas warna hijau. Oke. Pilihan kedua kertas warna kuning. Pilihan ketiga kertas warna
orange. Oke. Pilihan pertama kertas warna hijau, pilihan kedua kertas warna kuning, pilihan ketiga kertas warna orange. Kamu bisa pause video ini supaya lebih fokus atau membutuhkan banyak waktu untuk memilih. Jadi ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Jangan lupa kalau bisa nonton video ini dari awal sampai akhir, karena bisa aja energimu ada di mana-mana. Tergantung semesta, universe mentakdirkan energi kamu mencuat di mana, gitu ya. Oke, baik ya. Ini aku singkirin dulu. Ini nanti dibahas. Pertama yang kita bahas nih. Pilihan pertama diwakilkan oleh kertas berwarna hijau. Oke, cus. Oke, aku shuffle dulu kartunya ya. Relax. Kira-kira siapa orang yang mengigau? Wow, belum selesai. Kira-kira siapa orang yang mengigau atau menyebutkan nama kamu dalam tidurnya? Ini dia jumping cardnya. Ada King of Pentacles. King of Pentacles, the first. Jumping card lagi. Ada Five of Cups. Oh. Ada Page of Cups. Oke. Lalu Judgment. Baiklah. Dan Queen of Wands. Oke. Sama The Fool. Oke. Aku shuffle lagi untuk tambahannya. Kebanyakan nih jatuhnya. Oke. Ace of Pentacles, Nine of Cups. Oke. Three of Pentacles. Baiklah. Next, Ten of Cups. Ada The Devil. Sama Ace of Cups. Oke. Jadi guys, ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana. Karena kan ini menarik energi banyak orang. Pembacaannya general. Jadi mungkin kalian ada yang ngerasa cocok banget, ada mungkin yang ngerasa cuma cocoknya beberapa part aja, atau cocoknya di beberapa bagian aja. Makanya aku bilang, lihat-lihat juga pilihan kartu yang lain, nomor yang lain. Mana tahu energi kamu juga ada di situ dan ambil hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Oke. Dan aku mau bilang kamu itu harus relax. Karena ini fun reading ya. Ini beneran-beneran fun reading. Aku bermaksud untuk menghibur aja sih yang paling utama. Tapi kalau ada yang ngena banget ke kamu ya, kamu bisa tahu yang bermanfaat itu yang mana, gitu ya. Oke, jadi orang ini
yang mengigau atau menyebutkan nama kamu, menyebutkan namamu dalam tidurnya adalah, aku rasa beberapa dari kalian dealing dengan orang yang keuangannya bagus, finansialnya bagus. Terus aku melihat orang ini ya, mungkin ada perbedaan usia sama kamu. Kalau aku ngomong soal usia, itu nggak soal angka doang, bisa tentang kedewasaan. Ada salah satu yang lebih dewasa, ada salah satu yang nggak dewasa atau belum dewasa gitu ya. Terus orang ini, aku rasa dia tuh cinta sama kamu, tapi dia obsesi juga sama kamu. Makanya nih orang kesannya kayak mau mengekang kamu gitu loh. Aku nggak tahu ya status hubungan kalian apa, tapi intinya orang ini kayak pengen kamu itu ada dalam genggaman dia, ada dalam kendalinya dia gitu. Terus nih orang kayaknya dia ada dalam lingkungan yang kurang bagus gitu. Dia aku nggak tahu ya, dia ada addiction sesuatu apa gitu dengan hal-hal yang negatif. Misalnya kayak mungkin dia ada addiction sama pergaulannya yang beracun. Kedua mungkin ada addiction sama alkohol gitu, atau addiction seks kah, atau addiction yang nggak baik gitu. Nah, karena ada addiction itu terbentuklah karakternya yang buruk gitu. Makanya aku bilang lingkungan itu mempengaruhi loh sama karakter manusia. Jadi itu yang membuat dia menjadi orang yang pengen mengekang kamu, pengen kamu itu ada dalam kendali dia. Dia pengen kamu itu selalu nurutin apa yang dia mau gitu. Dan orang ini tuh gampang banget kayaknya dipengaruhi sama lingkungannya. Misal lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanannya. Dan lingkungannya itu nggak sehat. Kita kan bisa tahu tuh ya, kita tuh ada di lingkungan yang membangun atau enggak. Nah, orang ini tuh nggak kayak gitu lingkungannya. Apalagi teman-temannya itu, di teman-temannya bahkan mungkin nggak ngasih saran yang bener, malah ngasih saran yang buruk gitu. Aku juga melihat ya, dari pergaulannya itu, lingkungannya itu muncullah pihak ketiga yang menggoyang-goyangkan hubungan kalian, yang menggoyahkan hubungan kalian, memporak-porandakan hubungan kalian. Padahal kamu sama dia itu sebenarnya saling cinta mungkin, atau saling bahagia, dan beberapa dari kalian mungkin udah merencanakan suatu saat punya keluarga yang bahagia. Bagi kalian yang pernah berencana sama orang ini untuk menikah, mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak gitu. Tapi itu susah banget diwujudkan, karena di sini itu kerasa banget ada salah satu yang dominan, pengen menguasai hubungan, salah satunya lagi tersiksa gitu loh sama orang kayak gini. Gitu sih yang aku lihat. Tapi mungkin sudah terjadi separation, perpisahan. Beberapa dari kalian ada yang udah berpisah sama dia. Kamu mungkin udah pisah sama orang kayak gini. Tapi ada juga mungkin beberapa dari kalian yang masih bertahan. Yang masih bertahan itu,
Sedih banget kayaknya ya. Harus kuat gitu tiap hari menghadapi dia. Tapi bagi kalian yang udah separation sama orang kayak gini, bagi kalian yang udah ninggalin orang kayak gini, pokoknya terlepas dari siapa yang meninggalkan ya, pokoknya aku rasa dia udah nyesel banget. Nyesel banget. Karena apa? Dia tahu kalau kamu sebenarnya yang bisa bikin dia bahagia. Dia nggak bisa mendapatkan kebahagiaan yang complicated gitu di orang lain selain kamu. Mungkin dia itu bergaul tuh hanya sekedar kayak bergaul, dia tuh berteman sama siapa aja hanya sekedar gitu doang. Tapi dia nggak ngerasain kebahagiaan setulus cinta kamu ke dia. Makanya dia nyesel pada saat kalian berpisah gitu. Dan sekarang dia itu pengen banget memulai lagi yang baru sama kamu. Karena karma itu udah berbicara. Karma itu udah berbicara. Hukum tabur tuai itu udah terwujudkan oleh semesta gitu. Dan dia udah merasakan betapa sakitnya hati dia kehilangan kamu. Sakit banget. Dia ngerasain itu. Dia merasa dia udah kehilangan orang yang sangat berharga di hidupnya dia. Dan aku rasa dia itu pengen balik sih, kayaknya pengen datang lagi ke kamu. Karena ya dia sadar kalau dia udah menyia-nyiakan orang setulus kamu, sebaik kamu. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada di sini yang masih kayak memantau dulu nih orang bener nggak udah tobat gitu. Tapi ada kayaknya beberapa dari kalian udah nggak mau, terus kayak ya udah muak gitu loh, karena hubungan ini udah terlalu nggak sehat dan banyak banget dramanya. Jadi mungkin beberapa dari kamu tuh udah nyerah. Tapi ada juga yang kayak masih lihat situasi dulu, masih memikirkan atau menimbang-nimbang apakah orang ini bisa dikasih kesempatan atau enggak. Jadi kamu tahu nggak, dia itu ngigau atau menyebutkan nama kamu waktu dia tidur. Yang dia ngigau itu kayak gini loh. Misalnya nama kamu tuh siapa ya? Misalnya nama kamu tuh Bunga. Dia ngigau nih pada saat dia tidur. Karena orang ngigau itu kan karena dia ada rasa stres terhadap sesuatu. Nah, dia tuh stres sama hubungan ini. Dia ngerasa banyak penyesalan yang dia lakukan selama ini tuh salah gitu ya. Maksudnya dia tertekan, dia depresi, dia stres karena dia udah gak bisa mempertahankan hubungan ini. Dia ngerasa dia itu udah gagal dalam hubungan ini. Dia ngerasa dia itu udah salah selama ini dan menyia-nyiakan orang sebaik kamu. Alhasil pada saat hatinya bergejolak, tertekan, terus kayak stres dan depresi gitu. Nah, kamu terbawa sama pikiran dia, perasaan dia pada saat dia tidur. Kemudian dia ngigau nama kamu. Dan dia katakan gini, misalnya nama kamu Bunga. Bunga gitu. Gue nyesel banget. Nah, kayak gitu mungkin ilustrasinya atau kata-kata yang menunjukkan penyesalannya itu kayak gitu. Jadi ya nyesel banget lah pokoknya, sampai nama kamu terbawa-bawa pada saat dia tidur. Dia ngigau nama kamu dan mengucapkan penyesalan berulang-ulang kali pada saat dia mengigau itu. Gue nyesel.
gitu. Jadi aku lihat dulu sarannya ya dari sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Wow. Di sini ada kata religious factor. Mungkin kalian ada perbedaan keyakinan, perbedaan yang lain mungkin agama, suku, ras, atau tentang ini juga, salah satu lebih dewasa, salah satu childish. Mungkin akhirnya hubungan ini tuh susah banget dipertahankan. Ada retreat. Oke, bagi kamu yang ngerasa capek dengan hubungan seperti ini, boleh kok jalan-jalan untuk bikin kamu relax. Tapi ya karena belum bisa keluar, ya lakuin sesuatu gitu di rumah yang buat kamu having fun. Ada children kan? Yang aku bilang tadi, salah satu lebih dewasa, tapi ada salah satu yang masih childish. Makanya hubungan ini tuh jadinya ada yang dominan, ada yang harus mengalah, ada yang selalu pengen dimengerti. Tapi ini bisa juga bercerita tentang apabila kalian punya relationship sama orang ini dan punya legalitas pernikahan dulunya, mungkin dalam pernikahan kalian tuh dulu udah ada anak, jadi ya semakin berat gitu kan memutuskan sesuatu bagi kalian yang udah pernah menikah sama orang kayak gini. Dan ada stay optimistic about your love life. Oke, harus optimis sama hubungan ini, karena kamu harusnya yang tahu baik buruknya hubungan ini. Kalau kamu rasa udah kebanyakan buruknya, ya kamu tuh udah tahu kan kamu harus ngapain. Misalnya kamu melepaskan, mengikhlaskan orang ini, biarkan dia ikuti apa maunya dia, apa jalan hidup yang dia pengen. Tapi kamu juga jangan menjadi orang yang menutup diri nantinya. Kamu juga harus membuka diri untuk orang-orang yang baru, mana tahu orang yang baru itu bisa lebih bahagiain kamu. Tapi kalau kamu ngerasa orang ini masih bisa dikasih kesempatan, ya itu terserah kamu. Intinya harus optimis. Dalam kisah cinta kamu apapun itu pasti ada hikmahnya. Ada true love. Bisa jadi ini cinta sejati. Ya kalau ngerasa ini cinta sejati, nggak ada salahnya kamu biarkan dia berjuang untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau kamu udah capek, ya nggak apa-apa. Itu terserah kamu, sayang. Ada attraction, enjoying moment. Nah, dia itu ingat banget loh gimana cara kamu memperlakukan dia dulu. Dia ingat banget kelembutan cinta kamu, tulusnya cinta kamu, terus kamu selalu ngertiin dan selalu mengalah sama dia. Dia ingat selalu. Jadi penyesalan itu sangat membunuh dia sehingga dia mengigau, menyebutkan nama kamu dalam tidurnya. Dia ngigau banget. Ngigaunya yang kayak aku bilang tadi, mungkin gue nyesel, aku nyesel, gue nyesel. Itu sih intinya. Gitu loh. Butuh info tambahan nggak? Kita ambil nggak ya? Ambil lah ya dikit, mana tahu ada info yang kayak membantu kamu untuk tahu gitu ya tentang sesuatu. Oke, yang pertama, wah, aku butuh 6 sih. Yang keluar sangat banyak. Tuh, sangat banyak yang keluar.
ada 8. Oke lah, kita lihat. Ini ada huruf W, mungkin kamu dealing dengan orang yang berinisial W, atau dalam namanya, nama panjang maupun nama panggilan ada komposisi huruf W, bisa vice versa ya. Lalu, ini double nih, 9 berarti ya. Ini ada signs. Mungkin kamu dealing dengan orang yang berkecimpung atau berkaitan dengan sains, atau suka sains, atau jurusan kuliahnya sains, sekolahnya sains, maybe apapun kerjaannya mungkin yang sains, bisa vice versa, atau beberapa aja yang kayak gitu. Lalu ada insecure. Oke, ini ada insecure. Mungkin kamu dealing dengan orang yang punya insecure tinggi, lingkungannya begitu toksik, jadi dia sangat ngerasa hidupnya itu harus high level supaya menutupi insecurity-nya dia, misalnya gitu. Atau bisa juga kamu yang insecure gitu loh ya. Apa aja deh yang berkaitan dengan insecure mungkin ada di hubungan kalian, tapi itu beberapa dari kamu aja, bisa vice versa loh. Ada J, mungkin dealing dengan orang yang inisial huruf J, atau dalam komposisi atau dalam nama panjangnya atau nama panggilannya ada komposisi huruf J, bisa vice versa. Lalu ada Holly nih, mungkin kamu dealing dengan orang yang holy, tapi kayaknya kamu yang holy. Jadi holy itu gini loh, orang yang alim gitu, soleh atau soleha gitu ya. Jadi ya kemungkinan kalau kamu yang selama ini udah bersabar dengan orang kayak gini, ya berarti kamu yang holy. Itu beberapa dari kamu. Lalu ada 26. Nih 26, mungkin kamu dealing dengan orang yang tanggal lahirnya 26, maybe umurnya 26, atau vice versa, atau apapun lah yang berkaitan dengan angka 26 ada di balik ini. Di balik angka 26 itu ada sesuatu dalam hubungan kalian. Next, ada huruf S. Oke, mungkin kamu dealing dengan orang yang berinisial huruf S, atau dalam deretan nama panggilan atau nama panjangnya ada komposisi huruf S, bisa vice versa ya. Dan wow, banyak sekali. Ada sosial, bisa aja ada yang juga dealing sama orang sosial atau berkaitan dengan sosial, entah sekolah atau kuliahnya ada sosialnya, atau kerjanya di bidang sosial, bisa vice versa ya. Anything lah yang berkaitan dengan sosial mungkin ada di hubungan ini. Jadi ada sains, ada sosial ya. Kamu posisikan aja hubungan ini ada di bagian yang mana gitu ya, jangan julid. Ada huruf T. T, mungkin kamu dealing sama orang yang berinisial T, atau dalam namanya, nama panjangnya, nama panggilannya mungkin ada komposisi huruf T, bisa vice versa ya. Oke, baiklah. Aku rasa ini aja yang file 1. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan ini tuh nggak resonate atau belum tentu cocok ke kamu semua. Jadi saran aku lihat juga file pilihan kartu yang lain ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banget kamu udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah. Next, pilihan kedua. Oke. Pilihan kedua yang diwakilkan oleh kertas berwarna kuning ya. Jadi bagi kalian yang milih file 2, diwakilkan sama kertas kuning nih ya.
Oke, aku taruh di sini dulu. Baiklah, kita shuffle kartunya. Relax aja ya. Kira-kira siapa orang yang mengigau atau menyebutkan namamu dalam tidurnya? Wow, ini yang jatuh kebanyakan. Oke, ini deh. Pertama ada Wheel of Fortune, ada King of Pentacles. Oke. Ini yang jatuh ada 3. Oke, nggak apa-apa deh. Ada Seven of Wands, baiklah. Ada Page of Swords, oke. The World. Jumping card, ada Six of Wands, oke. Aku shuffle lagi untuk tambahannya. Ini ada jumping card, Eight of Pentacles, oke. Ada the Moon, baiklah. Three of Wands, oke. Five of Wands, Six of Swords, sama Four of Swords, oke. Jadi ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Jadi kamu posisikan kamu ada di bagian yang mana. Karena ini general reading, bisa cocok bisa enggak. Mungkin ada yang ngerasa cocok banget, tapi ada yang mungkin cocoknya di beberapa part aja atau di beberapa bagian aja. Makanya aku saranin lihat juga file pilihan kartu yang nomor lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ. Gitu ya. So ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja. Oke, kita mulai dan relax. Orang yang mengigau atau menyebutkan nama kamu dalam tidurnya, aku rasa nih orangnya dealing dengan kamu, hubungannya nggak jelas. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum ada status, sekedar friendzone, sekedar TTM, teman tapi mesra. Mungkin ada yang belum menyatakan perasaan. Kalaupun ada yang di sini udah punya status hubungan, mungkin nggak tahu hubungan ini berujung kemana, alias nggak tahu kejelasannya. Mungkin kayak gitu. Dan aku lihat ini orang ya, orang ini selalu pengen menang. Dia nggak mau dia nggak mau istilahnya karena dia itu orangnya keras, terus dia lebih banyak pakai intellectual minded, jadi dia itu sering pakai logika daripada perasaan nih orang. Jadi sama kamu itu kebanyakan cekcok gitu loh. Dan aku juga ngerasa ada childishnya mungkin nih orang. Jadi masih ada childishnya, anak-anakan gitu. Makanya pengen menang sendiri.
Kalau ketemu kamu, bicara sama kamu, cekcok aja, cekcok, ribut gitu. Karena apa coba? Dia nggak mau kamu ngorek-ngorek kesalahannya. Dia itu bukan orang yang mau dikoreksi gitu loh. Dia nggak mau dikoreksi karena dia mungkin udah ngerasa pinter, mungkin dia udah ngerasa perfect, maybe seperti itu. Dan aku ngerasa kalau kalian dealing sama orang ini, beberapa dari kalian yang dealing sama orang yang kayak gini, mungkin dia itu orangnya sibuk sama urusan dia sendiri, entah sibuk sama kerjaannya doang, atau misalnya dia masih studi, dia sibuk sama studinya aja, gak terlalu mau memikirkan perasaan kamu. Jadi kalau ketemu itu ya ribut, kalau ketemu itu jarang banget ada ketenangan gitu, jarang. Kebanyakan ribut mungkin kayak gitu. Kalaupun kalian misalnya nggak terlalu kelihatan sering ribut, mungkin ya kamu ngerasa tekanan batin kamu itu sangat sakit lah, istilahnya kayak gitu. Dan entah mengapa takdir itu menyatakan kebenarannya bahwa orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Kayak gitu istilahnya. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah separation sama orang ini. Karena yang aku bilang tadi, kalau kita berkonflik sama seseorang, itu kemungkinan besar ujungnya pisah jadinya. Apalagi kalau kamu ngerasa kamu itu yang udah terlalu banyak berkorban, terlalu ngerasa sakit, ya kamu jadi menarik diri dong. Gitu. Tapi nih orang ya, karena ngerasa harga dirinya tinggi banget, dia nggak mau terlalu nunjukin rasa bersalahnya. Dia nggak mau terlalu nunjukin kalau dia pengen kamu berhubungan lagi sama dia. Jadi dia mengalihkan pikirannya tentang kamu dengan kerja. Dan aku ngerasa kehidupannya sekarang udah mulai udah mulai banyak kehancuran mungkin, atau udah banyak yang rumit lah istilahnya. Kalau dulu dia ngerasa stabil terus hidupnya, selalu hidupnya di atas kamu, sekarang malah keuangannya terganggu, kerjaannya terganggu, terus ya ada beberapa yang dia rasa sekarang itu buat dia makin stres. Terus dia itu, kalau misalnya kalian udah pisah ya, dia itu stalking kamu loh. Dia kepoin media sosial kamu. Dia cuma bisa ngelakuin itu kan, karena dia nggak berani datengin kamu lagi. Bukan nggak berani ya, apa ya istilahnya, dia nggak mau harga dirinya jatuh pada saat dia meminta kamu kembali. Makanya dia cuma bisa stalking dan lihat-lihat kabar kamu sekarang di media sosial. Ternyata kamu tuh sekarang malah hidupnya lebih bahagia daripada dia sekarang. Kamu tuh sekarang mungkin hidupnya lebih hidup kamu tuh lebih tentram, lebih tenang. Yang kamu ngerasa kamu udah bebas dari orang kayak gini. Gitu. Jadi dia ngerasa, kok kamu bisa ya gitu bahagia tanpa aku. Makanya aku ngerasa dia tuh ngigau, dia tuh menyebutkan nama kamu pas dia tidur. Itu setelah dia stalking kamu. Misal gini nih, dia mau tidur misalnya, nah dia kan nge-stalking kamu tuh.
Nah, dia nge-stalking kamu, dia ngeliat-liat kabar kamu sambil dia menunggu tidur atau sebelum tidur. Dia stalking, kepoin semua media sosial kamu untuk tahu kabar kamu sekarang. Nah, setelah dia stalking, dia ngerasa kayak gimana ya? Dia kayak nggak terima gitu, kamu bisa bahagia tanpa dia. Dia ngerasa, kok kamu nggak ini sih, kamu nggak ada rasa kehilangan dia gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Dia ngerasa ya gitu, kenapa kamu nggak ngerasa kehilangan aku. Nah, itu dalam hatinya tuh, dia ngerasa kok kamu tenang banget sama hidup kamu sekarang gitu. Akhirnya apa ya, dia kayak merenung gitu tentang kesalahan dia selama ini. Aku rasa ini orang ya, karena dia kebanyakan pakai logika daripada perasaan, jadi dia kurang sadar sama yang dia perbuat dulu ke kamu. Jadi pas dia stalking, terus dia merenungkan, kemudian dia tidur, nah ngigo deh dia menyebutkan nama kamu pas dia tidur. Karena yang aku bilang tadi, namanya orang mengigau itu salah satu penyebabnya karena stres. Dia itu mengalami pergolakan batin yang sangat tajam gitu. Jadi mungkin dia ngigonya gini kali ya. Dia ngigo atau menyebutkan nama kamu sambil mengungkapkan kalau dia itu gak terima kamu ninggalin dia. Jadi kayak gini loh mungkin ya ngigonya ya, misalnya gini, kalau nama kamu siapa ya, misalnya tadi nama kamu tuh Bunga, misalnya nama kamu Bunga, dia ngigonya kayak gini, Bunga, lo kok sanggup sih ninggalin gue, kurangnya gue tuh apa? Orang di luar sana itu berlomba-lomba buat ngedapetin gue, kok lo bisa sih ninggalin gue? Wah, nggak tahu diri lo. Nah, dia kayak gitu. Saking dia ngerasa dia itu perfect banget, saking dia ngerasa apa ya, dia nggak terima kamu ninggalin dia nggak terima banget. Karena dia rasa itu orang di luar sana itu suka sama dia, kagum sama dia. Karena yang aku bilang tadi, kemungkinan orang ini tuh dulu tuh jaya-jayanya gitu, orangnya smart, stabil, keuangannya bagus, atau punya prestasi, mungkin beberapa kayak gitu. Alhasil dia ngerasa dia tuh gak ada yang kurang. Tapi kenapa kamu ninggalin dia? Dia gak sadar. Penyebabnya apa? Coba yang aku bilang, dia kebanyakan pakai logika daripada perasaan. Makanya dia itu terbunuh sendiri oleh perbuatannya tuh. Makanya kalau kita punya hubungan tuh harusnya kan logika sama perasaan itu harusnya balance dong, jangan pakai logika terus. Karena cinta itu juga harus butuh perasaan memahami, mengerti, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ya gitu ya, kamu doain lah orang ini supaya cepat ngerti apa yang bikin hubungan ini rusak gitu. Kamu doain aja supaya dia itu lebih make perasaannya daripada logikanya. Ribet nih orang. Oke, kita lihat sarannya. Dua, tiga.
Oke. 6. Ya. Ini ada stay optimistic about your love life. Oke, kamu harus optimis. Jadi kayak gini loh. Misalnya kamu tuh udah mutusin untuk berpisah dengan orang kayak gini, kamu harus optimis menatap masa depan kamu. Dan aku saranin kamu maafkan dia. Meskipun orang ini tuh agak gengsi gitu loh minta maaf sama kamu. Dan dia itu selalu ya karena dia ngerasa perfect itu dia nggak mengakui kesalahannya. Jadi kamu harus lepaskan maaf ke dia dan optimis sama cinta baru kamu ke depannya. Tapi kalau kamu rasa hubungan ini masih bisa diperbaiki, kamu masih optimis, ya itu terserah kamu sih mau ambil keputusan yang bagaimana. Ada free yourself yang aku bilang tadi, bebaskan diri kamu. Kalau kamu ngerasa hubungan ini udah gak sehat, udah banyak toksiknya, kamu selalu menjadi yang tersakiti, ya itu hak kamu sayang. Kamu mau menentukan maju ataupun mundur. This could be the one. Bisa aja sih kalau orang ini jadi satu-satunya buat kamu, kalau dia mau berubah, kalau dia memperjuangkan kamu lagi. Jadi mungkin kayak gini loh, kayaknya kamu ini bagi yang ngerasa udah capek sama dia. Mungkin nih orang butuh kerja keras yang luar biasa, butuh upaya yang keras, butuh perjuangan yang keras untuk mengambil hati kamu lagi atau memperjuangkan kamu lagi supaya kembali ke dia. Jadi kalau kamu udah lihat nanti misalkan, kita kan nggak tahu ya, Tuhan itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Nah misalkan aja dia itu sekarang udah lebih make hatinya, misalkan dia itu suatu saat udah make perasaannya, bisa aja kan suatu saat dia itu tunjukin effortnya ke kamu, tunjukin upayanya ke kamu, tunjukin kerja kerasnya untuk dapetin kamu lagi. Jadi ya gak ada salahnya kamu kasih kesempatan sama dia. Kalau dia mau berubah, terus keputusannya ada di tangan kamu untuk menerima lagi atau enggak. Ada retreat, boleh sekali-sekali jalan-jalan buat relax. Kalau selama ini kamu ngerasa ada tekanan dalam hubungan ini yang luar biasa, jalan-jalan itu ya nggak harus keluar rumah ya, mungkin bisa juga di rumah ngelakuin sesuatu yang berbahagia. Ada wedding, kalau hubungan ini berhasil, misalnya dia datang berjuang lagi, ya nggak tahu sih, misalnya takdir menentukan dia jodoh kamu, pasti ada jalannya mungkin. Tapi yang aku rasa sih kamu pengen lihat kerja kerasnya seperti apa. Kalau misalnya kamu mau kasih kesempatan kedua, ada flirt itu. Yang aku bilang, nih orang karena dulu ngerasa perfect, jadi menganggap hubungan ini tuh cuma kayak main-main. Dia ngerasa dia bisa main-main sana sini, dia ngerasa banyak yang suka sama dia, banyak yang cinta. Akhirnya ya setelah kamu meninggalkan dia langsung kayak jelek gitu loh, membuat matanya terbuka, hati dan pikirannya langsung kayak tertikam gitu. Dan dia ngelihat kenyataan bahwa orang seperfect dia itu bisa ditinggalkan. Karena ya dia harus koreksi apa yang kurang dalam dirinya gitu. Tambahannya kita lihat di sini ya.
butuh 6. Ini ada 2. Itu 2, 3. Nah, ini udah 6. Ya, taruh sini dulu. Pertama ada wow. Ada kata true desire. Jadi true desire itu adalah keinginan yang sebenarnya atau keinginan sejati. Nah, jauh dalam lubuk hatinya, kamu itu sebenarnya keinginan dia. Kamu itu sebenarnya keinginan sejatinya dia. Tapi karena dia lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan, ya dia nggak menunjukkan itu semua jadinya ke kamu. Tapi bisa vice versa ya. Lalu, nah, ini ada angka 8. Mungkin kamu dealing sama orang yang lahir tanggal 8, atau kelipatannya, atau lahir di bulan 8. Bisa vice versa, bisa juga ada sesuatu di balik angka 8 dalam hubungan kalian. Oke. Ini ada huruf O. Bisa dealing dengan orang berinisial O, atau dalam deretan nama panjang atau nama panggilannya ada huruf O. Bisa vice versa ya. Beberapa mungkin kayak gitu. Belum tentu cocok buat semuanya. Jangan julid ya. Ada angka 10, maybe dealing sama orang lahir tanggal 10, atau kelipatan 10, atau bulan 10. Bisa vice versa ya, anything lah, ada sesuatu yang dibalik angka 10 ini dalam hubungan kalian. Lalu ada angka 5, bisa dealing dengan orang yang lahir tanggal 5 atau kelipatannya, atau lahir di bulan 5, atau ada sesuatu di balik tanggal 5 bulan 5. Bisa vice versa. Atau dia anak kelima. Banyak banget ya saudaranya. Ini ada pink. Mungkin dealing sama orang yang suka warna pink. Bisa vice versa. Atau kamu pernah dikasih barang berwarna pink, atau melihat dia menggunakan pakaian atau apapun yang berwarna pink. Anything, ada sesuatu di balik warna pink dalam hubungan kalian. Oke guys. Jadi aku rasa ini aja yang file 2. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kalian semua. Ambil hal-hal positifnya yang bermanfaat aja bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. The last, pilihan ketiga. Oke, bagi kalian yang milih pilihan ketiga, file 3 yang diwakili oleh kertas berwarna orange. Oke ya. Baik. Aku shuffle dulu kartunya. Relax aja. Kita akan selidiki siapa orang yang mengigau atau menyebutkan namamu dalam tidurnya. Pertama ada Ace of Cups. Oke. Ada Temperance, baiklah. Ada Nine of Swords. Ada The Moon. Oke. Ada Eight of Pentacles. Lalu ada 10 of Cups. Iya.
Oke, aku shuffle lagi buat tambahannya. Ada The Devil, ada Knight of Wands. Oke. The World lagi, The World. Eight of Wands. Oke. Ada Five of Wands. Sama Ten of Swords. Oke. Baiklah. Jadi sebelum aku bahas, aku mau bilang, ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana. Dan karena ini general reading, pasti ada yang cocok, ada yang bisa nggak cocok. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa ada yang cocok banget, tapi mungkin ngerasa cocoknya di beberapa part aja, atau di beberapa bagian aja yang cocok. Makanya aku bilang, lihat juga pilihan kartu nomor lain, karena energi kamu bisa juga ketariknya di situ. Ya. Ambil aja hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Dan ini tuh fun reading, jadi just for fun. Jangan julid ya. Oke, jadi orang yang mengigau atau menyebutkan nama kamu, aku rasa ini orang sering banget keluar masuk dalam hubungan. Jadi dia itu ke kamu itu antara serius dengan gak serius gitu loh. Ya. Dan kebanyakan atau beberapa dari kalian ngerasa hubungan ini tuh gak jelas. Bisa gak ada status, atau gak tahu arah hubungannya kemana. Bisa kayak gitu. Dan di sini tuh kuat banget energinya kalau kalian itu udah berpisah sama dia. Mungkin perpisahan itu karena hubungan ini kayak main-main gitu loh. Aku ngerasa condongnya ke dia yang ngerasa main-main gitu. Jadi dia sama kamu itu kayak cuma ketergantungan aja. Ada sesuatu yang membuat dia ketergantungan sama kamu. Entah kamu bisa menstabilkan keuangannya kah, atau kamu sering bantuin dia, atau kamu bisa bikin dia nyaman dan ketergantungan sama kamu, atau apapun lah yang ngebuat dia ketergantungan sama kamu. Jadi dia itu ngerasa deketin kamu cuma karena ketergantungan gitu loh. Tapi setelah kalian berpisah, dia sadar, ih gue cinta nih sama nih orang. Kenapa dia berani bilang gitu? Karena dia ngerasain kehilangan. Dia ngerasain kalau kamu itu berarti baginya. Gitu. Setelah kalian berpisah, dia ngerasa untuk merebut hati kamu lagi itu udah susah banget. Karena apa? Mungkin kayak gini loh. Karena orang ini ada pride juga ya. Dia mungkin malu untuk datang lagi ke kamu. Nah, yang kedua,
Dia ngerasa oh, kamu itu udah dideketin sama yang baru. Dia ngerasa kamu itu banyak yang deketin. Jadi dia ngerasa banyak saingan. Jadi untuk datang lagi ke kamu dia harus berusaha keras gitu. Dan dia kadang ngerasa nggak sanggup. Makanya dia overthinking. Sebelum tidur itu dia ngerasa cemas, dia ngerasa gitu, takut atau gimana. Karena menurut dia itu dia bingung harus gimana. Dia takut nunjukin banget kalau dia pengen datangin kamu. Ada malunya gitu sama kamu. Terus dia ngerasa banyak saingan gitu, karena sekarang kamu banyak yang deketin. Ternyata yang deketin kamu ini lebih baik dari dia. Dia ngerasa gitu. Padahal dia pengen banget bicara lagi ke kamu. Dia pengen ketemu lagi sama kamu. Karena dia rasa tuh sebenarnya kamu yang menjadi tujuan dia di sepanjang petualang cintanya dia gitu. Yang aku bilang tadi nih, orang kan masih sering keluar masuk hubungan, masih sana sini, flirt sana sini, main-main sana sini, sama kamu juga nggak serius. Tapi setelah kalian berpisah dia tahu, oh ternyata kamu tujuan hidupnya, kamu kebahagiaan dia. Tapi untuk kembali ke kamu kan dia malu. Dan banyak banget yang deketin kamu sekarang yang membuat dia sulit untuk bersaing, mendapatkan kamu. Malah aku rasa setelah kehilangan kamu cintanya makin dalam. Dia makin ngerasain arti cinta, arti kehilangan yang sesungguhnya. Dan mungkin dia itu sekarang lagi proses healing mungkin ya. Mungkin dia lagi penyembuhan tentang perasaannya ke kamu dan ketakutan dia untuk kembali ke kamu. Jadi dia itu sekarang gimana ya aku lihat, dia tuh makin ngerasa pengen banget memiliki kamu. Dia makin ngerasa semakin terobsesi ke kamu. Karena cuma kamu sih yang bisa membuat hidupnya seimbang, stabil kayak gitu, dengan kenyamanan yang kamu kasih selama ini. Jadi nih orang tuh udah ketergantungan banget sama kamu. Setelah kalian berpisah, nah rasa ingin memilikinya itu semakin kuat. Dia pengen lagi ngomong ke kamu, dia pengen lagi bicara, dia pengen kamu sama dia seperti dulu. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa, karena dia rasa dia harus berjuang keras untuk mengalahkan yang lain-lain yang sedang mendekati kamu. Itu sih. Jadi kalau dia sebelum tidur dia tuh overthinking banget tuh. Dia mikirin kalau hidupnya itu nggak stabil sejak kalian berpisah. Dia mikirin kalau bisa kamu itu hadir lagi di hidupnya. Tapi dia juga mikir betapa susahnya untuk mendapatkan kamu lagi. Dia mikir gitu. Akhirnya pada saat dia tidur, dia ngigau. Dia menyebutkan nama kamu. Jadi mungkin ngigonya itu kayak gini loh ya. Ngigonya itu, misalnya nih nama kamu Bunga. Misal, aku bikin ilustrasinya loh. Jangan julid ya. Misalnya nama kamu Bunga. Dia ngigo nih, Bunga, please dong balik lagi ke gue.
Gue itu nggak bisa hidup tanpa lo. Ngertiin apa? Ya kira-kira kayak gitu loh. Intinya dia tuh pengen kamu tuh ngerti loh kalau dia nggak bisa kehilangan kamu. Dia tahu selama ini dia itu main-main, dia itu nggak nunjukin keseriusannya ke kamu. Tapi sekarang dia tuh sadar, dia pengen ada kesempatan lagi. Dia nggak sanggup berjuang keras. Dia itu ngerasa bingung gimana caranya lagi untuk membuat kamu kembali. Apalagi saingannya itu sangat wadidaw gitu sekarang, ya kan, yang deketin kamu. Mungkin beberapa dari kalian sekarang lagi dideketin berapa orang yang mungkin lebih dari dia. Ya gitulah. Sangat complicated ya. Kita lihat message-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kita buka message-nya. Pertama ada chemistry. Oke. Kalian tuh sebenarnya punya chemistry ya, satu sama lain. Apalagi kalau lagi bersama gitu. Ada engagement. Nah, mungkin kalau hubungan ini diperjuangkan bisa berujung tunangan kah, hubungan yang lebih serius. Aku rasa juga orang ini kalau kamu kasih kesempatan, dia tuh udah mau berubah dan serius ke kamu. Bahkan jangan-jangan nih dia langsung kayak buat lamaran, buat tunangan gitu. Dia udah nggak mau main-main. Ada love yourself first. Nah, kamu menarik diri dari dia, atau mungkin kamu tinggalin dia karena kamu ngerasa kamu pantas untuk bahagia. Nggak sekedar hanya give doang ke dia, sedangkan dia hanya take aja dari kamu. Jadi yang beberapa dari kalian meninggalkan orang kayak gini ya mungkin karena kamu memprioritaskan kebahagiaan kamu. Kamu mencintai diri kamu dulu, kamu menyayangi diri kamu, menghargai diri kamu itu pantas untuk bahagia. Nah, apa yang kamu lakukan itu membuat dia jadi tahu menghargai kamu sekarang. Ini ada deception, topeng. Mungkin diantara kalian ada yang menggunakan topeng. Misalnya gini loh, selama hubungan bisa aja cinta itu udah ngerasa, cinta itu udah terasa di kamu, di dia. Nah, kalau misalnya dia yang nggak terlalu merasakan cinta itu, atau nggak mau terlalu nunjukin kalau dia udah mulai jatuh cinta sama kamu, di situ kelihatan jelas kalau dia itu pakai topeng. Setelah kehilangan kamu, dia baru mau nunjukin perasaannya sebenarnya. Dia baru kayak, oh iya beneran nih, aku kehilangan banget, aku beneran cinta gitu sama kamu. Itu yang dia rasain. Keep an open mind. Nah, berpikirlah secara terbuka. Mungkin setiap orang itu ada prosesnya dalam hubungan. Jadi kalau kita punya relationship atau ngerasa punya relation lah sama orang, entah itu ada status atau enggak, kita harus berpikir secara terbuka. Karena setiap orang itu menjalani hubungan prosesnya beda-beda. Ada yang di awal udah kelihatan banget seriusnya, tapi ada juga kan yang di awal itu cuma ngerasa biasa aja, dan kemudian lama-kelamaan dia belajar untuk lebih serius. Nah, mungkin perpisahan kalian ini yang mengajarkan dia tentang keseriusan dalam hubungan gitu. Nih ada kata passion. Nah, hubungan ini tuh benar-benar passionate banget bagi kamu dan dia.
Aku rasa juga dia bahagia banget ketemu kamu. Ya itu tadi yang aku bilang, karena ada ketergantungan, karena kamu itu bisa melengkapi hidupnya, membuat hidupnya stabil. Dan kamu pasti juga ada dong rasa passion yang kuat sama dia, rasa bahagia banget pada saat bertemu dia. Jadi ya kalau kita udah menemukan sesuatu yang passion gitu, yang passionate, aku rasa itu perlu dipertimbangkan sih. Kalau memang benar-benar ini ngebahagiain kalian, hubungan ini tuh sebenarnya ada kebahagiaannya. Cuma yang itu tadi, kalau ada kurang-kurangnya tadi tentang bagaimana dia dulunya main-main atau dulunya belum kelihatan serius, itu yang perlu diperbaiki. Dan kamu lihat aja dulu gimana perubahan dia dan bagaimana dia berjuang lagi untuk mengambil hati kamu gitu. Oke, kita lihat info tambahannya ya. Oke. Aku butuh 6 sih. Wah ini berapa ya? Aku hitung dulu. 2, 3. Wah ini ada 7 kelebihan. Gak apa-apa lah ya. Mungkin yang lebih 6 itu udah takdirnya keluar. Oke, ada kata hard. Oke, mungkin beberapa dari kalian dealing dengan orang yang keras atau vice versa, atau kelihatan hubungan ini very hard, sangat keras, ya sulit gitu. Mungkin beberapa dari kamu beranggapan kayak gitu. Lalu ada huruf A. Mungkin kamu dilihat sama orang yang berinisial A, atau dalam deretan namanya, panjang atau panggilannya, ada komposisi huruf A. Bisa vice versa ya. Ada garam. Ini ada kata garam. Oke. Jadi dia ini sebenarnya garam buat kamu. Jadi ibaratkan sayur tanpa garam kan kerasa hambar. Jadi kamu ngerasa hidup kamu itu juga hambar tanpa dia. Aku rasa juga dia ngerasa kayak gitu. Tanpa kamu hidupnya hampa. Atau ada segala sesuatu tentang garam ya di hubungan kalian. Entah dia suka garam atau dia kerjanya berkaitan dengan garam, ya anything lah. Tapi itu nggak cocok ke kalian semua ya. Ini ada gambar kerucut. Oke. Jadi kerucut itu kayak gini loh. Di bawah itu masih kelihatan lingkaran aja, tapi ke atas itu makin memuncak kan. Nah kayak gitu tuh perasaan dia ke kamu. Dia ngerasa di awal perasaannya cuma kayak gini-gini aja gitu, muter-muter. Tapi kok semakin lama perasaannya makin memuncak ya gitu. Apalagi setelah kehilangan kamu, dia langsung jelek gitu. Wow, ini ya arti cinta sebenarnya. Gitu loh, say. Nah, ini ada kata perubahan. Perubahan yang aku bilang. Nih orang memang harus mengalami perubahan. Jadi dalam hubungan yang tadinya dulu masih main-main, dia dituntut untuk berubah menjadi orang yang serius dalam hubungan. Bisa vice versa. Ada angka 25, mungkin kamu dealing dengan orang yang lahir tanggal 25.
Atau umurnya 25? Apa kalian jatuh cinta atau berpisah pada umur 25? Ya anything lah yang berkaitan dengan tanggal 25 mungkin ada. Apapun di balik angka 25 mungkin ada dalam hubungan ini. Bisa vice versa. Dan belum tentu cocok ya. Hanya beberapa aja kali yang cocok. Ini ada art. Art artinya seni. Oke. Art itu adalah seni. Mungkin kamu dealing sama orang yang suka seni, suka nyanyi, atau main alat musik, atau yang berbau seni lah pokoknya. Bisa vice versa ya. Gitu. Jadi ini aja yang file 3. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok ke kamu semua. Ambillah hal-hal yang bermanfaatnya aja ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan aku sarannya lihat-lihat juga pilihan file yang lain. Tapi kalau udah lihat ya, terima kasih. Lastly ya. Yang terakhir, aku mau bilang kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Dadah!